sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya Bapak Ibu, salah satu ketentuan ibadah salat kita diterima oleh Allah. Salat kita bernilai adalah ketika ibadah salat itu kita upayakan untuk senantiasa mencontoh dan meniru bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Yang artinya salat ini merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yang sudah ada aturan dan tata caranya. Bahkan dia merupakan rukun keislaman kita. Nomor berapa rukun Islam? Salatku di dalam rukun Islam apa itu? Yang kedua. Nomor 1 atau 2? Dua. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka rukun keislaman kita yang kedua adalah ibadah salat. Dia sampai tertukar-tukar dalam mana rukun iman, mana rukun Islam. Kadang-kadang orang lah kababini ditanya oleh Pak Wali apa rukun Islam. Lain cakap bacalah rukun Islam 5 perkara. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Lah macam puasa rukun Islam di Pancasila. Ya. Ibadah yang sangat luar biasa. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali dihisab, amal yang pertama kali dicaliak, ditimbang dari setiap amal yang kita lakukan adalah ibadah salat kita. Idza saluhat faqad salaha sairu 'amali. Kalau lain tak jago salat, bantua salat, diterima salat, maka ibadah lain pun akan diterima oleh Allah. Baiklah amalan yang lain. Wa idza fasadat, tapi kok salat yang bermasalah, salat tidak diterima, salat tidak bantua, bisa jadi amalan-amalan lain pun tidak akan bernilai, tidak akan dilihat dan dihitung oleh Allah. Dan aku yakin ini guru-guru kita sering menyampaikan. Saking pentingnya ibadah salat, ini satu-satunya ibadah yang bahkan langsung dijemput oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Bapak Ibu baru saja beberapa hari ini telah memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Para kecil guru kita pertama kali disyariatkan 50 kali dalam hadis Imam Al-Bukhari. Turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Tahu itu? Ditanya oleh Nabi Musa, "Madza wajadta min Allah?" Ana engkau dapatkan, "Faradallahu alaina 50 salat." Allah telah mewajibkan kepada kami, kepada hamba dan umat hamba untuk melaksanakan 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, "Inna ummataka la tuti'u ala dhalik." Tak mungkin saja itu. Malu bisa umat engkau mengarajukan salat jumlahnya 5 waktu, 50 waktu sehari semalam. Mintalah kurang. Kau itu apa? Kalau jadilah 50 waktu lagi kira. Sedang 5 sebenarnya ada 3, 50. Ya, akhirnya banyak minta kurang sampai pada akhirnya 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta lawan dia. Ia tahu dia pemandu bodoh kata Nabi. Tapi kata Allah, iya khamsun wa iya khamsun, 5 kali sehari semalam, maka pahalanya sama dengan engkau mengerjakan salat 50 kali sehari semalam. Dan hikmah terbesarnya Bapak Ibu, baru sampai 50 kali sehari semalam Allah menyuruh kita salat, ini menunjukkan bahwa Allah sangat cinta dengan ibadah ini. Pertama kali disyariatkan sampai 50 kali sehari semalam, itu artinya bahwa Allah menginginkan
menjadikan kita banyak-banyak salat. Kau dah tahu, saya udah di banyak ibadah, Bapak Ibu, nan banyak variasinya, nan banyak macam itulah ibadah salat. Aduh salat fardu 5 waktu sehari semalam. Aduh salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah yang mengiringi salat-salat fardu kita. Aduh beko siang hari kita melaksanakan salat duha dan kadang lo keutamaannya. Aduh beko salat tahiyatul masjid setiap masuk ke dalam masjid. Aduh salat sunat wudu selesai berwudu. Aduh salat malam, salat tahajud. Aduh salat witir. Aduh salat tarawih. Aduh salat hajat. Aduh salat taubat. Banyak kira-kira. Kenapa? Apa tu banyak itu menunjukkan bahwa Allah sangat cinta dengan ibadah salat ini. Innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau sujud satu kali saja, kata Rasulullah, kecuali dengan satu sujud itu Allah akan angkatkan derajat dan kemuliaan. Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan. Semakin banyak sujud, semakin banyak salat, semakin tinggilah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rabi'ah bin Ka'ab hadis Imam Muslim datang ke Nabi, kuntu abitu ma'a Rasulillah, aku pernah menginap di rumah Rasulullah. Fataitu bi wudu'ihi wa hajatihi, aku bawakan air wuduk dan hajatnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabi'ah, sal, minta. Ana kau ingin minta ini kau. Ana teraga, ana ni kau ingin sampaikan, doakan ke Allah. Sapuilah kamu, biar mau doakan sekali. Masya Allah. Kalau Nabi nak mendoakan, apa kira-kira apa? Makbul. Ditanya oleh Nabi, ana ni kau ingin minta? Ya Rasulullah, kau pinta kemuliaan ya Rasulullah, kata malaku, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Cie senyum Nabi, aku ingin mendampingi dirimu nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku minta aja Bapak Ibu, ya Rasul, dak sadang nikmat batamu jo engkau di dunia Rasulnya. Dak kue engkau bisa setiap hari melayani engkau, magiakan ayu dua engkau, bisa menginap di rumah engkau, dak sadang dak buah katunya doh. Coba aku ingin menemani dirimu nanti di akhirat di dalam surga Allah. Ya Rasul, tolong doakan ke Allah. Awal ghaira dzalik. Ditanya oleh Nabi, ada permintaan engkau dan lain? Selain dari matamu juamu dalam surga, kira-kira ada nak permintaan lain selain itu? Kalau kau bagaimana Nabi bertanya Bapak Ibu, kesempatan gadang ada wah. Ibu, lain permintaan lain yang ingin ibu minta, biar sekalian didoakan. Jawaban kira. Tunggu sebentar hari sampai sampai. Ya badan sia buah panjang ada tulisan gorengan tua gawe banyak. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab ketika ditanya oleh Nabi mereka itu kan kesempatan tuh. Tapi dia katakan, huwa dzaka ya Rasulullah Nabi, itu cie dikabulkan oleh Allah. Lape kanda ambo tuan, diakiakan dan diizinkan doa engkau itu bisa bertemu dengan dirimu nanti di surga Allah. Huwa dzaka ya Rasulullah dan ada perlu lain doh. Nikmat cie tadu tuan laksana langada atiamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'anni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau engkau ingin batamu jawabu nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bantulah aku, kata Nabi, aku doakan engkau kepada Allah dengan syarat engkau memperbanyak sujud-sujudmu. Bapaknya sujud apa kata para ulama? Ada yang ijtihad maknanya memperbanyak salat-salat sunnah,
yang artinya dengan memperbanyak salat, menjaga salat, kita akan mendapat kesempatan bertemu dan mendampingi Rasulullah SAW nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ternyata Bapak Ibu bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi lebih daripada itu ada ketentuan yang disabutkan oleh Nabi di dalam hadis tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau sebagaimana engkau mencari aku salat. Apa maknanya? Kalau ada orang yang salat sekedar salat, malah pegang tanggung jawab, hanya sekedar mendirikan, melaksanakannya, dan mengupayakan membantuakan baraja, batanyo dan lain sebagainya, bisa jadi salat-salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi mengingatkan sahabat, innar rajula la yusalli sittina sana fala tuqabbalu lahu salat. Ada orang kata Nabi 60 tahun dia salat. Berapa? Kalau 60 tahun dia salat sepanjang tu banyak umurnya Bapak Ibu. 60 tahun banyak salatnya atau seketik? Hah? Banyak. Salat wajib, salat sunnah banyak yang dilakukan. Kata Rasul, fala tuqabbalu lahu salat. Sayangnya tidak satu pun salatnya yang diterima oleh Allah. Itu Nabi nak izin. La'alla yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Dia sempurnakan ruku'nya tapi dia tidak sempurnakan sujudnya. Wa la'alla yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Dia sempurnakan sujudnya tapi dia tidak sempurnakan ruku'nya. Duduk Nabi di Masjid Nabawi, datang orang salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dipanggil oleh Nabi, a'id salataka salli falam tusalli. Ulang salat engkau balik salat tak kuat salat. Dia ulang balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. A'id salataka salli falam tusalli. Ulang salat engkau balik karena salat tak kuat salat lain. Dia ulang balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. A'id salataka salli falam tusalli. Ulang salat engkau balik saban taku engkau anu salat. Bayangkan Bapak Ibu, itu sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, baraja langsung ke Rasulullah, mencari ba'a Nabi salat, ternyata salatnya harus diulang karena memang menurut Nabi saat itu salatnya belum betul atau mungkin saja belum sempurna. Maka kenapa sahabat seperti itu kekhawatirannya Bapak Ibu? Disuruh ulang, disuruh ulang, disuruh ulang. Bayangkan kita nan jauh dari Rasulullah, maka paralu kita baraja balia, paralu kita caliak balia, paralu kita bantu akan balia. Bagaimana sebenarnya salat yang diajarkan dan pernah dicontohkan Nabi SAW. Dan aku yakin guru-guru kita telah menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat kita, fiqhul ibadah. Tapi setidaknya Bapak Ibu, malam ini kita ingin mengingat seketik banyaknya secara global pelaksanaan salat dan beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi yang pernah kita saksikan dan kita lihat. Mungkin di siku, mungkin di tempat lain di mana kita pernah melaksanakan salat Bapak Ibu. Yang pertama, mulai dari berniat. Kalau niatku bagian dari rukun salat, innamal a'malu
Binian hanya saja ibadah itu tergantung dengan niatnya. Bila kita berniat melaksanakan salat Bapak Ibu, ibu-ibu bila berniat? Sebelum takbir. Ada Bapak Ibu? Dalam takbir. Dua, mazhab Imam Syafi'i di dalam takbir muqaranah Allah sengaja hapus sungguh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Allah sengaja hapus salat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Itu namanya muqaranah di dalam takbir. Aku ada imam tu terkadang panjang Allahu Akbar. Allahu Akbar berarti serban niat itu. Atau kuliah juga sebelum takbir. Mata Imam Hambali sesaat sebelum takbir. Shalli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblat ada ma'mum Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kau ada imam kalau di Saudi pendek zat Allahu Akbar. Dapat niat kita lain. Bila berniatnya sebelum takbir Allahu Akbar. Kan dua-duanya boleh. Boleh sebelum, boleh di dalam. Nada kuliah Allahu Akbar. Setengah 2 dia, setengah 2 apa? Lah siap takbirnya baru berniat. Ada situ loh. Awak harus tahu salat yang kita lakukan. Salat sunat kah kita, salat fardu kah kita, salat asar kah kita, salat zuhur kah kita, salat maghrib, salat isya. Kita tentukan nama salatnya. Angkat tangan Allah menghadap kiblat. Kedua Ibu, Ibu dua akan menghadap kiblat Nabi SAW. Terkadang mengangkat tangan beliau sampai bahu. Allah menghadap kiblat. Tidak terlalu jarang, tidak terlalu rapi, sedang-sedang saja. Allah hadapkan ke kiblat. Jadi kalau ada orang salat mereka Allah, aku dah ke kiblat namanya. Iku ujung tak. Tahu mereka Allah lain atau mereka Allah, aku kan rancak lah. Tapi nak masalah rancak dah Bapak Ibu. Tak ada nak modiku tu doh. Nabi itu menghadap kiblat terkadang sampai bahu. Terkadang dalam hadis Imam Al-Bukhari ala udhunain Allah. Cie dua. Itu saja. Kalau ada orang pulang, adalah 4:30 pulang di Barat, pulang di Kantua, pulang di Pasar, ditanya oleh orang rumahnya, udah, lah salat udah, alun lai salat lah 2 hari hampir jam 5 gua. Yo jadi sebentar lagi ni salat cukup masuk waktu maghrib lai. Jadi menah di pasuna di orang rumahnya salat lagi sejak Ibu Allah. Setinggi apa? Setinggi pusing, carilah hadisnya mulai setinggi pusing. Aduh, Nabi sampai bahu, kau dah sampai telinga. Atau mungkin awak Ustaz, kalau aku salat kau jadi tanya sumangai, hampir 5 sumangai aku Ustaz. Kalau orang sampai bahu sampai telinga biasa je. Aku di sumangai itu kadang katih tangan awak. Allahu Akbar. Allah ada apa? Dia mulia apa itu? Dah mulia. Walaupun semangat sampai 5 sampai 6, namanya ketentuan salat lah tu. Dah berdasarkan semangat, dah berdasarkan kuai awak. Lah ada ketentuan. Angkat tangan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu bagian dari rukun qauli kita. Takbiratul ihram atau takbiratul ihram. Takbir yang mengharapkan perbuatan sebelum salat. Sebelum salat buliah mengecek, buliah mautah, buliah tagala, buliah makan, buliah minum. Kalaulah takbiratul ihram tak ada cerita dengan Ibu. Tak buliah lain. Jadi kalau ada orang ibu nak kabajanji pai barale sebelum takbiratul ihram kecekan. Dah boleh siap itu dah, walaupun takkan ada takbiratul ihram dah boleh. Allahu Akbar. Jangan lupa tengok semua
yang sudah tak kuliah. Kalau dah Allah maha besar, tak ada urusan dunia kita nak bisa lebih besar daripada Allah. Anak kita, keluarga kita, karajo kita, kadai kita lah, kita serahkan Allahu Akbar. Itulah makna takbiratul ihram. Takbir yang kita saat itu menyerahkan segala urusan kita, kita fokus kepada Allah. Dan tak boleh salah. Itu mungkin murah sepele Bapak Ibu, tapi banyak orang yang terkadang salah dalam mengucapkannya. Bahasa Arabku Bapak Ibu, kalau tak panjang tak pendek berubah huruf, itu bisa merubah makna, bisa merubah arti. Jangan panjang-panjang oleh Bapak Ibu, di Allahu Akbar saja. Wacanya di beberapa masjid, beberapa musala pun pernah mendengar ada orang yang membaca Allahu Akbar. Salah. Allah dengan Allah itu berbeda. Kalau Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi kalau dipanjangkan Allahu Akbar, di awal kalimat itu kalau dalam bahasa Arab alifnya disebut dengan istifham. Istifham itu kecil orang pesantren maknanya bertanya apakah. Maka kalau orang Arab bertanya Bapak Ibu alam makan atau alun kata nyopanjangkan alifnya. Kalau ada orang baca Allahu Akbar, maka maknanya bukan Allah maha besar, tetapi apakah Allah itu maha besar. Betul salah Bapak Ibu? Yo kadang engkau goyang Allah, apa itulah awak bertanya ke Allah Subhanahu wa taala keraguan. Tak yakin. Pernah lo salat Jumat Bapak Ibu di satu masjid, dekan lampu mati Pak. Jadi dia lampu mati, saya ikut kata pengurus tu, biarlah kami senimam ustaz yang dah Pak. Imam dekan orang ibu itu di belakang lampunya salat Jumat tentu rami sampai ke belakang sajinya gadang dia. Dekan ibu itu di belakang ada imam tu Allahu Akbar. Panjang baru binti wali Allahu Akbar. Ini yang mengejar yang ni yang lah itu sudah disebutnya. Allahu Akbar. Dicari ada Bapak Ibu alam makna Allahu Akbar. Kalau Akbar tadinya panjangkan, ternyata maknanya itu jamak dari kabar itu gendang tabuah. Jadi kalau orang baca Allahu Akbar, Allah itu tabuah. Betul salah Ibu? Lalu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar namanya. Macam-macam sebaca pada Allahu Akbar okay? Apa dulu kita belajar itu takbiratul ihram qauli itu harus benar dalam membacanya. Letakkan tangan, terkadang Nabi meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi bahasa hadisnya di guru-guru awal. Terkadang Nabi menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Terkadang Nabi meletakkan ujung telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Terkadang Nabi meletakkan lengan tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh diletakkan, boleh digenggam. 1, 2, 3, 4. Ada dalilnya KPMP. Silakan. Ya. Dari kampung Abu tinggal di kaki Gunung Singgalang Bapak Ibu, itu subuh itu tak tangguh dinginnya, dingin. Jadi lah payah Bapak itu kamu saja pergi ke sarung tu Bapak Ibu, aku cakap Allahu Akbar. Barulah mau dekut. Aku tak pilih padian kurang supaya siapa boleh ikut. Nah, 1, 2. Oh besok kamu dekut, letakkan tangan. Di mana bersedekah? Di mana Ibu meletakkan tangan? Hah? Di busek? Sekutu. Dan di busek? Tidak di bulu ini. Di mana meletakkan tangan? 6. Ya, menurut hadis yang dibuat
dikuatkan oleh para ulama mengambil beberapa mazhab. Yang pertama mazhab Imam Syafi'i itu menguatkan hadis baina surati wa sadri wa ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersedekap meletakkan tangannya baina surati wa sadri. Baina surati wa sadri, di antara buse jodadu. Ko buse kodado letakkan di tengah. Nama anda tahu ni mapusenya? Lupa ni mapuse Ustaz. Agak kupuse. Kupuse ko dah perlu dicari kupuse. Kupuse ko dah letak kau. Ya, mata Imam Maliki dah kupuse. Allahu Akbar. Aku dah kupuse namanya apa? Mata Imam Hanafi di bawah kupuse teh. Allahu Akbar. Amaku kalau orang Turki, orang Afghanistan itu di bawah pusat kan mazhabnya Hanafi. Baik ke Makkah banyak tu Pak Ibu. Mazhab Imam Hambali dalam sifat salat Nabi ada buku warna putih nama deko Bapak Ibu, dan dikarang dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nasruddin Al-Albani ada namanya sifat salat Nabi, tapi mazhabnya lebih kepada mazhab Hambali. Itu didadu. Allahu Akbar. Lain nama deko. Lain lihat. Tak pernah dulu turun ke bawah. Baginya ke. Atau Nabi versi kedua Imam Syafi'i di jatuh. Allahu Akbar. Ikut dulu untuk Bapak Ibu diletakkan di situ. Jadi kalau ada usuah mukrata wa asila, maka sungguh aku tidak pernah meninggalkan kabirau itu. Walaupun ada bacaan dari Allah Mabait itu kurang kawan saudara kita Muhammadiyah boleh silakan. Tapi kalau ada yang membaca sampai wasilah saja itu diperbolehkan, dan jangan sampai tidak kita baca. Ustaz kan sunnah, dia sunnah ya. Tapi kau dapat dan sunnah itu tidak kita tinggalkan. Kamu itu Pak Ibu, karena sunnah itu dulu dikerajukan Bapak lo, ditinggalkan rugi. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun qauli wa dia. Kalau kita salat surah, kita salat sunat, salat di rumah, maka Al-Fatihahnya kita bacakan. Nah, boleh sangat mengambil-ambil. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah nanti. Dah dibacakan. Kalau ada salat itu 30 huruf tambah balik tasdid sekitar 148 lebih kurang, maka dikeluarkan seluruh huruf dari Al-Fatihah itu. Hilang saja cie Bapak Ibu, dia bisa merubah maknanya. Coba Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, mohon maaf Bapak Ibu, dekanulah hafal mana Al-Fatihah aku saja dulu. Saja bila Bapak Ibu hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah apa? Asnya kete saya ko membaca no datang mo kancangnya. Suman mo turji pilo. Sebelah mana kalau dengan rumah dari mereka ini mo kancang membaca. Dia hafal sampai. Tapi seringkali ketinggalan bahkan hilang hurufnya. Jadi ada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hilang ya saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau dipanjangkan rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih rahim. Kalau nyodak pakai ya mana rahim? Rahim itu untuk ibu-ibu kok punya rahim untuk anak. Itu rahim ke suara. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi mempunyai rahim untuk beranak. Betul salah? Salah. Itu hilang ya saja. Itu apa Ibu? Alhamdulillah atau alham. Alham dan alham. Ada satu saji alham dibaca. Laham itu artinya dagiang. Dagiang bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pakai tasdid Bapak Ibu. Abuna kadang-kadang terasu je tu Pak. Kalau awak salah surang tu terkadang dia kancang Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Kalau ikut pakai tasdid, berbeda loh maknanya Ustaz, berbeda.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu kalau dipakai tasdid. Cubalah awak salat salam ruku apa ibu diingi balik. You kadang-kadang hilang tasdid ketika awak membaca Al-Fatihah, ternyata berubah makna. Iyyaka tanpa tasdid itu artinya cahaya matahari. Carilah di kamus. Iyyaka di hamzah itu cari iyyaka. Itu artinya cahaya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami minta tolong. Syirik salat-salat ya. Itu kalau kita tidak memperhatikan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta na'amta. Kan mirip tuh Bapak Ibu. Atau aku silakan kuliah bahwa baik ke imam gitu, ke guru gitu, bacakan Al-Fatihah, tidak pernah malu-malu. Sabi kali baca Al-Fatihah, bacakan ke kawan gitu, dan rasulnya raca Al-Fatihah, raca bacaannya kori gitu, guru kita siap deh. Baca, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu Syekh di Mesir itu Bapak Ibu, waktu majang guru Arabic menyuruh membaca Al-Fatihah, dan hebat-hebat banyak aja salah. Karena tidak ada sesuai dengan bagian mata dirinya, disuruh baca Al-Fatihah baca. Ada aja salah. Awak disuruh baca, salah aja. Masya Allah, bagaimana ternyata perlu kita tahsinkan bagian. Ya, karena memang ada orang Arab. Awak pada ngakan bagian, awak baca elu-elu, lambe-lambe itu membacanya, dan narai-gage itu membacanya, sehingga Al-Fatihah itu menjadi sesuatu yang benar sesuai dengan bagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita salat imam, maka kata Imam Syafi'i tetap baca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah salat kalau tak membaca Al-Fatihah, baik surah ataupun imam, kata beliau tetap baca. Bila baca selesai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau imam membaca surah Ikhlas, misalnya surah yang pendek, tetap itu selesai membaca Al-Fatihah. Atau minimal kata beliau sampai Ar-Rahmanir-Rahim saja, itu sudah mewakili Al-Fatihah, karena surat terpendek di dalam Al-Quran itu hanya 3 ayat. Boleh. Tapi kalau imam Hambali boleh, al-imam tujuh dan imam itu penanggung jawab baca imam, baca makmum. Dulu hadis kita mah biasanya baca Al-Fatihah tidak baca, silakan kita baca untuk menguatkan, untuk meyakinkan, tergantung keyakinan kita yang maha. Allahu Akbar. Kamu kuat takbir intiqal sunnah, angkat tangan Allahu Akbar, kuat tangan dilutui, kapalo jeung punggung lurui, indah mendongak, indah pulau mencari ke bawah. Lupa orang nanti tibu di baru betul. Pas walaupun barang lurui tinggi gampu orang, kalau tangannya dilutui, insyaallah punggungnya bisa lurui juga kepalanya. Bacalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi kau dapat istiqamahkan kalau baca subhana rabbiyal azim di awal, baca lo di 2, di 3, di ampe. Dan bacaannya semuanya terserah, mau subhana rabbiyal azim minimal sekali, dianjurkan 3 kali, disunahkan. Bahkan kalaupun boleh dalil yang lebih kuat, boleh 10 kali kalau imam mentara. Jadi jangan dipatok 3 kali sebab Ibu. Ustaz 3 kali kami baca imam tu tagakan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Imam mentara ni mengalir imam kuat. Dah 3 dia baca aja betul-betul. Tu bahas tak baca salah. Kalau 3 kali banyak nanti kata beko Bapak Ibu telah buang kurangnya nampak di sana. Calon lagi riba dia ni. Baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Lalu subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Lalu jelas subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Lalu jelas jadilah. Jajalah keluar imam. Kalau buang angin kita tahu.
Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan, Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, li rabbiyal hamd, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Aduh, semuanya dalilnya dari Rasulullah SAW. Ya, kalau kompor lu tamatian, gosokan lu taike, hari hujan jamuran di luar, terang awas serang salat, anak tasapi di pintu, melamai nagi, awan cus larang Rabbana lakal hamd. Tapi jadi itu seterwi, kuda pet sempurna. Rabbana lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa bil masyi'ta min syai'in. Ketika lepas sujud nama dulu lutui atau tangan? Hah? Tangan. Ya nama salah gaya, nama sakinah rumah. Kedua-duanya ada dalilnya. Boleh lutui, jumhur ulama lutui dulu. Imam Al-Albani tangan dulu. Boleh lutui, boleh tangan, dan kedua-dua hadisnya ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Nabi mendulukan terkadang lutui, terkadang mendulukan tangan. Boleh? Ada perlu mengatakan apa itu? Oh lutui, oh tangan, terang ada orang lagi harus bayar. Kadang-kadang orang ada nak boleh Ustaz, apa perlu dulu tiba di bawah aja jangan itu. Tertunggi orang boleh. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki tangga indah dirabahkan, tak disilangkan. Kau apa banyak di sebagian tapak ini silangkan minimal ampu jari kita menghadap kiblat. Ini berdirikan Pak. 7 jamaah dengan hidung kita tempelkan ke tapak sujud. Walaupun ada ikhtilaf apakah hidung pun termasuk yang ditujukan oleh Nabi, tapi untuk kesempurnaan letak selain 2 waktu tapak sujud. 7. Bacalah subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Duduk antara 2 sujud, nancir tagak, nancir rabah. Boleh duduk di atas tumi. Bacalah rabbi firli, rabbi firli, rabbi firli, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan itu lebih sempurna. Tahiyat terakhir bila mangkit tangan. Imam Mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Imam Ambali tiup kata-kata Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah. Kan dia orang tua ibu. Tak ada orang dari awal. Imam Maliki, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Tapi nak mereka ragu lu orang salah mengalah pak mereka Ustaz, abu di sebelah pak tu dah busuk supaya ada batu tangannya mereka salah. Apa kalau salatnya tangan orang baca dia, tangan orang baca dia tu dah busuk dah supaya tapi apa salah tu dah pernah dulu mereka warna rumahnya negarakan gitu. Sekitar kalau mengadu dia memang ada dalilnya Nabi menggerakkan tangan beliau. Tapi itu biasa dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam ke surga kita, nampak pipi kita ke belakang. Ajat waktu orang bercakap sejuran sawalah Bapak Ibu. Sekedar mereka tak sempurnakan sampai mereka. Bahkan Nabi kalau beliau salam, nampak pipi putih beliau dari sahabat di belakang. Dek karena sempurnanya gerakan Nabi SAW. Ini perlu kita perbaiki walia, kita belajar walia. Mudah-mudahan guru pun kita akan menyampaikan dalil-dalil yang lebih detail bagaimana Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan, yang bisa kita pakaikan supaya ibadah kita nilainya berkualitas. Awak boleh salat di tapai dan samu Bapak Ibu, karpet buat samu, imam buat samu, tapai buat samu, tapi ketahuilah masing-masing kita berbeda nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau itu bisa jadi nilai Bapak Ibu lebih banyak dan lebih hebat nilainya daripada apa. Bisa jadi ibu-ibu lebih hebat daripada apa-apa lebih hebat daripada ibu, atau mungkin nilai di antara dua itu yang mendakikkan pun bisa jadi jaraknya antara langit dan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sesuai dengan bagaimana kita betul-betul menjaga salat kita dari segi bacaan, dari segi gerakan, dari segi kekhusyukan, dari segi keikhlasan, sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang sempurna. Ahsanu amalah, itulah ibadah yang terbaik, ibadah yang akan
muliakan, ibadah yang diterima, dan mudah-mudahan akan mempermudah langkah kita untuk mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu setiap apa yang kita sampaikan dan kita harapkan untuk bisa mengamalkannya. Kalau masih ada yang keraguan, nanti guru-guru kita insyaallah termasuk Ustaz Samsudi kan sering dengan fikih beliau, silakan tanya. Ya, kita punya guru-guru hebat yang bisa kita kembali menggali dan memperkuat kualitas ibadah kita. Mohon maaf, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.